Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas daring teknologi perkantoran dengan Ibu Fitrianti. Nah, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu marilah kita membaca doa menurut agama atau kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat dan berkah bagi anak-anakku sekalian. Oke, pada pertemuan kita hari ini kita akan mempelajari tentang virtual office, di mana virtual office ini merupakan bagian dari KD 31, yaitu memahami teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan juga virtual office. Adapun tujuan kita mempelajari virtual office adalah yaitu kalian dapat menjelaskan definisi dari kantor virtual, kemudian kalian dapat menguraikan manfaat dari kantor virtual office. Oke, dengan adanya pandemi seperti sekarang ini, kita itu semua harus diwajibkan untuk bekerja dan menjalankan bisnis itu dari rumah. Jadi di sisi lain, jika kita misalnya memiliki kantor yang bersifat fisik, kita juga harus memperhatikan yang namanya biaya operasional kantor, dan juga karyawan, biaya listrik, sewa gedung, dan gaji karyawan, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya virtual office itu merupakan salah satu solusi. Oke, dengan virtual office kalian bisa bekerja dengan aman dari rumah, di mana saja dan kapan saja. Dan tentunya biaya operasionalnya juga hemat hingga 90%. Jadi sebenarnya apa sih pengertian dari virtual office itu? Jadi virtual office atau kantor virtual itu adalah jenis kantor sewa non-fisik yang bisa digunakan sebagai alamat legal bisnis dan mendapatkan fasilitas-fasilitas kantor dari sang provider. Jadi virtual office itu dia mulai berangkat dari kebutuhan kepraktisan, maunya yang serba praktis dan efisien di bidang komunikasi data. Atau bisa dikatakan sebenarnya virtual office itu merupakan sebuah ruang kerja yang berlokasi atau tempatnya di dunia internet. Dengan kata lain, kita tidak mempunyai kantor real atau nyata, di mana kita bisa dapat menyelesaikan tugas-tugas yang kita perlukan untuk melaksanakan bisnis tanpa memiliki lokasi usaha. Oke, sekarang kita pindah ke tujuan kantor virtual. Jadi tujuan kantor virtual itu sebagai upaya mewujudkan efisiensi kerja yang berujung pada penekanan biaya, salah satunya yaitu pengurangan penggunaan lingkungan kantor. Jadi sebuah kantor virtual itu dapat memberikan penghematan yang signifikan daripada kita menyewa kantor yang tradisional seperti itu. Jadi sebenarnya kantor virtual itu merupakan membantu pemilik atau karyawan perusahaan itu untuk meningkatkan produktivitasnya dalam bekerja. Dengan kata lain, seorang pemilik atau karyawan perusahaan itu dia dapat datang ke kantor secara cepat, yang sebetulnya kedatangannya itu atau kepergiannya juga bisa berlangsung secara virtual, yang tidak secara fisik atau datang atau hadirlah di lingkungan kantornya. Oke, sekarang kita pindah ke karakteristik virtual office. Jadi yang pertama itu adalah melintasi batas. Jadi maksudnya yaitu jika misalnya ada perubahan suatu lingkungan bisnis yang menuntut itu suatu perusahaan atau organisasi untuk lebih fleksibel di dalam melakukan kegiatan produksinya. Jadi untuk itu perusahaan itu harus menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan tentunya juga sesuai dengan keinginan penggunanya, sehingga apa yang dibutuhkan adalah kolaborasi antar organisasi untuk menentukan minat dari pengguna suatu produk. Kemudian poin yang kedua yaitu berbagi sumber daya. Jadi misalnya toko buku online itu menjual berbagai macam buku. Ini seperti contohnya kayak kita menjual
penjual online. Kita tidak punya barangnya, kita hanya menjadi dropshipper atau reseller dari toko yang lain atau dari penjual yang lain, seperti itu. Oke, sekarang kita pindah ke poin selanjutnya, yaitu wilayah yang tersebar. Maksudnya di sini, pada saat kita membuka kantor, itu bisa dibuka di mana saja. Misalnya virtual office kita itu memiliki cabang misalnya di Indonesia, di Singapura, di Malaysia, atau bahkan di Amerika. Jadi misalnya jika Indonesia sudah malam, sedangkan di Amerika masih siang, berarti kita bisa menggunakan kantor virtual itu dengan lebih leluasa tanpa terikat oleh waktu. Oke, sekarang poin selanjutnya yaitu anggota yang tidak tetap. Jadi di dalam virtual itu seseorang bisa saja berhenti dalam melakukan sharing ya, apalagi jika misalnya tujuan mereka telah terlaksana. Oke, sekarang kita pindah ke manfaat virtual office. Jadi poin pertama adalah pengurangan biaya fasilitas. Jadi maksudnya di sini adalah perusahaan itu tidak harus memiliki kapasitas kantor yang besar, karena misalnya sebagian pegawai itu bisa bekerja di tempat lain sehingga mengurangi biaya sewa atau mengurangi biaya untuk perluasan kantor, seperti itu. Kemudian kita pindah ke pengurangan biaya peralatan. Maksudnya di sini perusahaan itu tidak perlu menyediakan alat-alat kantor untuk setiap pegawai, seperti itu. Kemudian poin yang ketiga yaitu jaringan komunikasi formal. Jadi maksudnya di sini kalau misalnya virtual office itu semua informasi diperintah. Jadi perintahnya itu dia spesifik. Beda kalau misalnya kantor tradisional. Jadi informasinya itu hanya melalui percakapan atau pengamatan saja. Kemudian poin yang keempat yaitu pengurangan penghentian kerja. Jadi misalnya apabila terjadi gangguan alam seperti banjir, angin, ataupun sejenisnya yang membuat pegawai itu tidak mungkin pergi ke tempat kerja. Namun dengan adanya kantor maya, sebagian besar pekerjaan dapat dilanjutkan asal jaringannya tidak mengalami gangguan. Oke, sekarang kita pindah ke poin selanjutnya yaitu kontribusi sosial. Jadi maksudnya di sini adalah kantor maya itu memungkinkan perusahaan mempekerjakan pegawai yang tadinya tidak memiliki peluang untuk bekerja, atau orang cacat misalnya, orang lanjut usia atau orang tua dapat bekerja. Jadi kantor maya itu lebih memungkinkan perusahaan menunjukkan tanggung jawab sosialnya. Jadi keuntungan kontribusi sosial ini dapat dibagikan ke pegawai yang tadinya tidak mungkin memperoleh pekerjaan akan mendapat pekerjaan. Oke, sekarang kita pindah ke kerugian virtual office. Jadi misalnya perusahaan itu tidak menyadari dampak negatif dengan adanya virtual office ini. Jadi supaya kantor maya atau virtual office itu berhasil, perusahaan harus melakukan upaya khusus untuk memastikan bahwa pegawainya itu tidak menderita. Nah, ini adapun kerugian dari virtual office itu adalah poin yang pertama adalah rasa tidak memiliki. Maksudnya apa? Jika misalnya pegawai tidak kontak langsung dengan rekan-rekannya setiap hari, mereka pasti kehilangan perasaan menjadi bagian penting dari suatu organisasi. Kemudian poin yang kedua yaitu takut kehilangan pekerjaan. Jadi kalau misalnya virtual office begini kan dia nggak terikat. Jadi pegawai itu mudah menganggap bahwa mereka itu dapat dibuang sewaktu-waktu. Mereka bisa saja menyimpulkan bahwa tiap orang dapat dipecat kapan saja. Kemudian poin yang ketiga yaitu semangat kerja yang rendah. Jadi sebenarnya ada banyak faktor yang menyebabkan semangat kerja pegawai itu bisa menurun. Faktor pertama salah satunya yaitu tidak ada umpan balik positif antara atasan dan bawahan. Kemudian yang
faktor yang lainnya yaitu kenyataan bahwa gaji itu cenderung lebih rendah daripada yang dibayarkan pada pegawai yang tetap di kantoran. Kemudian kerugian yang keempat yaitu ketegangan keluarga. Jadi maksudnya di sini, apabila kita melakukan pekerjaan yang bersifatnya virtual office, bisa saja pasangan kita menganggap bahwa pekerjaan itu hanyalah cara untuk menghindari tanggung jawab rumah tangga. Nah, itu tadi pemaparan Ibu mengenai materi virtual office. Jika misalnya anak-anakku memiliki pertanyaan atau masih memiliki tanda tanya di kepalanya ya, silakan kalian hubungi Ibu via WA ya. Oke, mungkin itu saja materi dari Ibu pada pertemuan kita kali ini. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.